Buaya makan buah lain, bonteng, apa ya? Dia kan semangka, jengkol, jengkol buah sanes. Terus setelah dia telanjang, apa yang dilakukan? Dia mengambil pohon ara, dia tutupi. Hawa tutup, Adam tutup. Pas Tuhan datang, dandang, mana di mana Dan? Kenapa? Aing berdosa. Siapa yang bilang berdosa? Manusia cenderung yang menutupi dosa. Oke? Apa yang Tuhan lakukan? Pada di kitab Kejadian, Allah mengambil domba, disembelihnya itu domba, kulitnya dijadikan pakaian untuk Adam. Sebagai pelajaran pertama bahwa pengampunan dosa harus melalui penumpahan darah. Di dalam tradisi Yahudi, mulai dari Nuh, siapa lagi? Abraham, Daud, semua dengan penumpahan darah. Ayatnya di sini, kuasa darah Yesus. Ya, nanti akan kita lihat. Saya akan tayangkan video singkat, ya, karena ini lebih ke visual, maka tolong diperhatikan gerakan gambarnya. Ya, ini adalah gambaran ibadah orang Yahudi. Mudah-mudahan jalan. Ya, oke, jalan. Orang yang berdosa, melakukan dosa, dia harus membawa domba yang tak bercacat, tak bercela. Imam, dia akan memeriksa domba itu. Enggak buta, enggak tuli, enggak timpang, enggak kutilan, enggak kutuan, enggak korengan. Orang yang berdosa itu menaruh tangannya di domba. Lihat, perhatikan. Dosanya masuk ke hewan ini, bersatu dengan hidup hewan ini, masuk ke dalam darahnya. Maka orang ini harus menyembelih domba. Imam mengolah domba itu untuk Tuhan. Maka sinar kemuliaan Tuhan menyertai orang ini kemanapun dia berada, menjadi diberkati, menjadi dilindungi, menjadi disertai oleh Tuhan. Dombanya bukan untuk dibagi-bagi orang miskin, bukan. Penyimpangan kedua, domba itu dibakar menjadi dupa yang harum bagi Allah. Konsepnya tetap konsep penumpahan darah. Ayatnya Ibrani 9 ayat 14. Kalau domba yang dipilih, domba yang tak bercacat, domba yang tak bercela. Ibrani 9 ayat 14 berkata, betapa lebihnya darah Kristus. Wow. Mengapa darah Kristus? Karena yang mau ditebus itu kita loh, manusia. Kalau domba dengan kita itu nggak apple to apple, atau apple to apple. Tahu ya? Apel ganti apel lah gitu ya kira-kira ya. Kalau apel ganti sambal itu nggak kelas. Jadi apple to apple. Karena kita adalah manusia, maka yang dikorbankan adalah manusia. Kalau ada pertanyaan mengapa Yesus menjelma menjadi manusia? Karena yang mau ditebus itu adalah manusia, bukan kambing, bukan embek. Darah Kristus. Oke? Darah Kristus itu lebih mulia. Kenapa? Karena Yesus lahir dari seorang perawan tanpa ada campur tangan laki-laki. Itu bayang ya kalau kita nonton film Maria.
Itu terlalu dewasa kalau tengok di film-film ini. Maria itu umur 12-13. Masih polos banget. Masih lugu banget. Belum ada pikiran dosa. Dan dia mengandung bayi Yesus karena diurapi oleh Roh Kudus. Makanya Yesus tidak berdosa. Dia tidak dikandung di dalam dosa dan dia tidak melakukan dosa seumur hidupnya. Darah yang layak untuk menebus dosa kita. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. Enggak ada yang paksa Yesus untuk mempersembahkan dirinya. Makanya kekristenan itu bukan paksa-paksaan, bukan takut-takutan. Kita menyembah Allah, melayani Allah, itu karena kita mengasihi Allah. Sebagaimana Kristus juga berani mati di kayu salib. Untuk apa? Karena dia mengasihi kita. Sebagai persembahan yang tak bercacat, karena memang dia tidak berdosa, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan sia-sia. Hati nurani itu adalah tempat di mana Tuhan berbicara kepada manusia, apapun agamanya. Walaupun dia tidak beragama sama sekali, setiap manusia memiliki hati nurani. Di dalam hati nurani itulah Tuhan berbicara kepada manusia. Tapi sayang ada hati nurani yang kotor, hati nurani yang tumpul, hati nurani yang najis. Sehingga kecenderungan hati nuraninya adalah memuaskan hawa nafsunya. Dan karena penjumpahan darah, pengorbanan Yesus di kayu salib, maka Yesus bisa menyucikan hati nurani. Bukan hanya yang tampak, tapi yang ada di dalam hati kita juga. Dia mampu membersihkan. Yesus tidak hanya membersihkan kita dari dosa yang kelihatan saja. Yang ada di dalam hati itu adalah dosa. Dari perbuatan yang sia-sia. Manusia itu banyak melakukan hal yang sia-sia. Agak keras nggak apa-apa ya izin ya Pak ya. Cari duit. Capek pikiran cari duit. Pagi, siang, sore, malam. Mimpi pun mimpi cari duit. Udah? Emangnya lu mati bawa tuh duit? Emangnya lu di surga nanti ketemu sama Tuhan berlaku tuh duit? Berlaku tuh duit? Lu mau jaga Tuhan? Adam dan Hawa aja dosanya cuma dosa salah makan ya, ditendang sama Tuhan. Ibu punya dosa bu? Pernah nipu, pernah curi, pernah marah, pernah nyakitin orang. Gimana lagi kita jauh lebih ditendang dari Tuhan? Perbuatan kita yang sia-sia. Bergaya, pakai itu, pakai ini, pakai itu, pakai ini. Pakai emas berapa sekarang cuy? Katanya naik ya? Gara-gara perang, berapa kan? Emas sekarang ini ini berapa? Enggak tahu ya. Berapa emas? 2 juta, 3 juta? 2.500.000 ya. Iya, kalau makin mahal emas, Miss makin kaya. Karena yang di sini 86 kilo ini. Emas Nelmar maksudnya gitu ya. Ngumpul emas. Emangnya emas di sana berharga emangnya? Di surga sana emas cuma untuk jalan loh. Coba kita mulai berpikir agar tindakan dan perbuatan kita bukan tindakan yang sia-sia, tetapi betul-betul tindakan perbuatan yang akan mempengaruhi ke dalam kekekalan. Apa itu? Tanya sendiri sama Tuhan, nanti akan Tuhan kasih tahu.
supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Allah kita hidup, bukan Allah yang mati. Oke? Dan kita dapat beribadah kepada Allah. Kita dapat beribadah kepada Allah hanya karena Yesus rela mati di kayu salib. Tanpa kematian Yesus, maka semua doa, semua ibadah sia-sia. Lu mau pakai speaker gede-gede, segede-gede truk juga, korek mau speaker korek mau apa gitu, pakai kuat, Tuhan gak dengar. Bukan telinganya gak dengar, kuat gak mendengar. Beberapa hari yang lalu saya mendengar 2 orang bergosip. Cuma saya gak bisa ngomong mencegah gosip mereka ini. Saya ada di situ sebagai orang ketiga. Mereka bergosip, tapi saya tidak tahu apa yang mereka gosipkan. Kenapa? Karena saya sweet, tutup kuping saya. I don't want to hear you. Makanya orang yang berdoa di luar Yesus mau didengar, gak didengar sama Tuhan, sia-sia. Beribadah kepada Allah yang hidup. Makanya yang pertama, poin yang pertama, kuasa untuk masuk ke dalam kekudusan Tuhan. Tuhan itu kudus. Gak ada yang datang sama anak. Ada dong. Hai. Siapa nama anaknya, Bu? Hah? Serial. Coba kebayang. Oh, itu ada pokoknya. Pokoknya Vela. Iya kan? Nenek, ya. Dia habis main comberan. Oke. Comberannya itu campur ada tai babi. Tahu babi kan? Tahu babi? Kalau Samcan tahu? Nah, sumbernya babi itu kan. Kotor. Gila, dia habis main-main. Kok rambutnya juga kotor sama lumpur itu. Udah. Tiba-tiba dia ke rumah. Mi, gua kagak bakal nih, gua mau bobok di tempat tidur mami ya. What do you do? Apa yang kau lakukan? Betul. Apakah itu berarti mami tidak sayang sama dia? Dia sayang, tapi dia najis. Gitu, baik. Gimana caranya? Dibasuh. Begitu juga dengan dosa kita. Tuhan bukan gak sayang dengan manusia, sayang. Tapi kalau lu najis, lu gak bisa dong sembarangan masuk. Betul? Suatu waktu saya diajak jalan sama teman. Jalan, kebetulan tanahnya tanah berlumpur merah gitu. Becek. Jadi di sepatu saya itu tanah semua. Diajak ke mobilnya yang baru. Ayo, bisa naik. Saya mau naik itu malu. Kenapa? Itu mobil baru, pelat masih putih. Kaki saya yang bertanah mau masuk, kena karpet dia, tega nggak saya? Saya bilang, sorry bro, kakiku kotor. Ya bersihkan dulu tuh. Gimana kan bersihnya, gua copot sepatunya. Nah, udah bersih sekarang. Tinggal duduk gitu ya, itu dikeresekin. Selesai. Kenapa? Kita juga punya rasa. Nggak mungkin kita yang kotor, najis akan masuk ke dalam kekudusannya Tuhan. Makanya firman Tuhan di Ibrani 10 ayat 19-20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri.
Waktu Yesus mati di kayu salib, begitu dia bilang telestai, selesai, maka bumi itu berespon atas kematian Yesus. Pertama terjadi gempa bumi yang maha dahsyat di Yerusalem. Terjadi gelap gulita. Bahkan orang-orang mati itu bangkit dari kubur. Jalan itu di kota Yerusalem. Jalan itu mana ya? Gitu. Iman dalam Hongkong. Itu jalan seperti manusia biasa. Dan yang paling penting adalah tirai bait Allah terbelah dari atas sampai ke bawah. Artinya apa? Manusia memiliki akses untuk masuk ke ruang maha kudusnya Tuhan. Sebelumnya bagaimana? Sebelumnya yang boleh masuk hanya para imam. Itu juga imam besar. Kalau dianggap semua para gembala, pendeta, ini para imam, saya mah nggak boleh. Mesti imam yang senior. Kalau di kita siapa ya? Ya kira-kira Pak Bob lah kira-kira yang boleh masuk ke situ. Itu pun dia harus menyucikan dirinya sendiri, harus berpakaian imam yang lengkap, dan kakinya diikat pakai tali. Itu jubahnya tuh ada cleaning-cleaningan, tau cleaning-cleaning? Mainan anjing itu loh. Saya punya dog di sini, kalau jalan cleaning, ada. Itu digantung. Imam dijulur pakai tali masuk. Sambil didengar. Masih bunyi nggak? Cleaning. Kalau nggak bunyi, itu talinya dipetok. Jedak. Tetap nggak bunyi, enggas paeh, ya makan. Ditarik itu orang. Kenapa? Nggak bisa orang sembarangan bisa masuk ke dalam ruang maha kudus. Nggak bisa sembarangan orang ketemu Tuhan. Tapi karena kematian Yesus, tabir itu dibelah. Artinya kita dengan punya akses yang sangat luar biasa untuk ketemu Tuhan. Sudah sebegitunya pengorbanan Yesus, lu tetap nggak mau berdoa. Hebat ya orang Kristen ya. Ya bertobatlah. Karena katanya sekarang kita sudah hidup di akhir dari akhir zaman. Ya. Ada yang percaya, ada yang enggak. Kuasa untuk memiliki hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 53-54. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, ini keren ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Ketika kita mengambil perjamuan kudus, ini adalah lambang daging Yesus dan tubuh Yesus. Miliki satu pengertian yang baru, pemahaman yang baru, bahwa ketika kita mengambil perjamuan kudus ini bukan seremonial. Ini adalah satu deklarasi bahwa kita makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus. Ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi ketika kita menyambut perjamuan kudus, sangat berhubungan dengan kekekalan kita. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Nah, kita lihat dulu sebentar. 3 fase keselamatan, ya. 3 fase keselamatan. Seperti orang yang lari. Siapa yang di sini suka lari? Enggak ada ya? Lari dari kenyataan. Banyak ya. Oke. 3 fase. Ya, yang pertama yang disebut dengan justification atau pembenaran. Kita dijadikan benar bukan karena kita melakukan kebenaran. Kita disebut sebagai orang benar bukan karena kita melakukan kebenaran. Kita disebut benar karena kita dibenarkan. Amin. Ragu-ragu ya?
Tidak semua yang mengeong itu kucing. Gua juga bisa ngeong. Apakah gua kucing? Tapi kucing pasti ngeong. Kalau kucing berkokok itu tanda tanya. Ya. Tidak semua orang yang masuk ke gereja itu orang yang kudus, orang yang benar. Emangnya kalau Bapak masuk ke... Bapak dari mana, Pak? Batak kan? Indonesia. Itu semua sama sukunya. Kalau misalnya kok King masuk ke restoran Batak, Lapo, apakah keluar dia langsung jadi marga Sinaga? Aku masuk ke restoran Padang, makan rendang, makan pikil. Apakah keluar Ambon jadi orang awam? Enggak. Saya tetap saya. Oke? Kita melakukan kebenaran karena kita sudah dibenarkan melalui kebenaran Yesus di kayu salib. Pada fase ini, orang mulai menyadari dosanya, mulai bertobat, dan mulai terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu pada fase awal. Orangnya, dia masih baru menyadari dosanya. Yang kedua, fase yang kedua disebut dengan fase sanctification. Bukan Santi-Yeye. Kalau Santi-Yeye itu teman saya. Sanctification. Ya, sanctification itu pengudusan. Proses menjadi kudus. Karena banyak orang yang jatuh ke dalam dosa itu lagi. Kenapa? Karena pengudusan itu merupakan proses. Bukan mentang-mentang Yesus mati di kayu salib, lantas jebret, tidak masuk surga. Oh, no. Nanti dulu. Ada proses yang disebut dengan proses pengudusan. Seperti tadi, Bu. Anaknya, mandi dulu, bersih dulu. Ada sanctification dulu, ada pengudusan dulu, ada pembersihan dulu. Yang disebut dengan purification juga sama. Motif kita ketika kita melayani Tuhan, motif kita ketika kita pergi ke gereja, ini harus dibersihkan. Pada proses ini, pada tahap ini, kalau tahap pertama tadi orang menyadari dosanya, pada proses pengudusan ini, dia berusaha untuk mematikan dosa yang ada dalam dirinya. Manusia itu yang harus berusaha dan membangun karakter Kristus. Proses sanctification tidak terlepas dari firman Tuhan. Lu mau ngomong aja dari orang Kristen. Kalau lu nggak baca firman Tuhan, bohong menjadi orang Kristen. Bagaimana Tuhan akan menguduskan diri kalau kau nggak pernah baca firman Tuhan? Lu rendam badanmu pakai Baiklin, paling gosong, nggak akan dari lu jadi bersih. Ya, proses sanctification, proses pengudusan, mematikan kedaging, mematikan dosa melalui firman Tuhan. Proses menjadi kudus semakin serupa dengan Kristus yang berlangsung. Kapan? Berlangsung kapan? Seumur hidup. Jadi nggak ada orang yang lepas dari proses. Semua pasti diproses. Barulah kemudian manusia itu akan mengalami yang disebut dengan glorification. Pemuliaan. Dimuliakan. Menjadi sempurna. Seperti Kristus sempurna. Terjadi saat pengangkatan atau setelah kematian. Pada fase ini, dosa sudah tidak ada lagi. Kalau yang pertama menyadari dosa, yang kedua berusaha mematikan dosa dalam proses seumur hidup, pada fase glorification sudah tidak ada dosa lagi. Seberapa banyak kita yang ingin dimuliakan Tuhan? Saya berdoa itu terjadi nanti malam. Oke? Oh, telat. Jadi di manakah fungsi peran darah? Oh, ada satu lagi warna biru.
Aku belum sempurna, tapi aku terus baca aja Alkitab itu. Nggak ngerti, Mister, baca aja. Tuhan bukan suruh kau ngerti, bukan suruh kau baca. Siapa Tuhan suruh bilang mengertilah firman-Ku? Enggak, baca firman-Ku. Ya kan? IG story orang aja ditengok-tengok terus di komentar, goblok namanya itu. Kalau aku bilang itu goblok, kenapa? Itu perbuatan yang sia-sia. Emangnya di surga ada IG? IG-mu surga dia apa coba? Ada. Ngapain juga pikirin? Ayo sweet yuk pikiran kita, coba kita berpikir kepada the inner eternity one, sesuatu yang bersifat kekal. Beradalah Yesus di mana? Pertama, muter-muter dia ya. Aku suka yang muter-muter ini. Nah, kayak otak orang pusing kan gitu ya. Pertama, justification, kita dibenarkan. Yang kedua ada yang namanya reconciliation. Kita didamaikan dengan Tuhan. Jadi pernah punya musuh? Pernah punya musuh. Di gereja pernah. Di gereja nggak pernah ada yang nyebelin gitu, nggak pernah ada. Nggak ada. Suci pisan, suci pisan. Pak Kiki punya pernah kesel sama orang? Pernah? Nggak pernah. Suci pisan. Pulang ini ngobrol kita yuk, aku mau belajar. Pernah benci sama orang Pak? Kesel sama orang? Pernah. Nah ini jujur, ini manusia nih. Kayaknya yang tua itu malaikat kayaknya Pak. Pernah satu gereja nggak Pak? Pernah. Ini manusia beneran, real kayak saya. Kalau musuh kita itu, dia lagi sini, nggak ngapa-ngapain, dia ngeliat lampu. Terus tiba-tiba Bapak masuk ke sana Pak, masuk, ngeliat dia ada di sini. Mau kakek terus, mending gua ke toilet aja lah. Lebih bagus kloset daripada muka dia, betul ya Pak ya? Kenapa? Karena kita belum berdamai dengan dia. Lu doa Tuhan lagi musuhan sama lu. Gimana lu berdoa? Lu lagi. Makanya kita perlu reconciliation. Berdamai dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui darah Yesus. Tanpa darah, penumpahan darah, gak akan ada yang namanya rekonsiliasi. Lu mau sokok apa Tuhan? Pakai berlian. Berlian itu cuma untuk dinding kok di surga sana. Mending dinding, pagar kali. Untuk apa Tuhan? Berikutnya seal, materai. Pernah transaksi ya, Bu ya? Tanda tangannya di mana? Di atas kertas semen. Apa namanya itu? Materai. Kenapa mesti dimaterai? Karena kalau terjadi peristiwa yang tidak mengenakan, negara akan campur tangan mengurusi perjanjian itu. Itu artinya materai. Kita dimateraikan dengan darah Yesus. Sekarang, kalau iblis macam-macam sama kita, maka kerajaan surga akan turun membela kita. Amin. Kita dibela sama kerajaan Allah. Yang berikutnya ada purification. Purification itu pemurnian. Motif kita dimurnikan lagi. Jadi inilah tiga proses keselamatan itu. Ada di mana kita? Kita ada di mana sekarang? Di gereja. Dalam proses ini kita ada di mana? Ada di mana? Lo ragu-ragu. Adakah yang sudah di sini? Coba pastikan sebelahnya. Masih ada dagingnya enggak? Kita ada di mana? Ada di mana? Ada di purification kah? Atau di justification? Di mana kita? Kita cek sendiri. Kita yang tahu kita. Purification
sanctification. Ini adalah proses pengudusan, membunuh semua karakter dosa dalam diri kita bersama-sama dengan firman Tuhan. Jadi kalau kau nggak baca firman Tuhan, itu menjadi tanda tanya besar. Mulailah, mumpung masih ada kesempatan. Punya satu prinsip, jangan mati dulu sebelum selesai Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dari mana? Kejadian sampai harus selesai. Enggak harus selesai S1. Kan gila kan? Data satu dia. Lu ke surga gak ditanya. Lu S1 dari mana? Ya kan? Mending gua dari TB Tuhan gitu kan. ITB? Apa itu ITB? Gak tahu aku. Itu teknologi Batak kah? Tapi jangan mati dulu sebelum selesai baca Alkitab. Berapa yang siap? Nggak mau mati dulu sebelum selesai baca Alkitab. Kan dikit kan yang di qualification. Siapa yang siap? Mulai sekarang, mulai start baca firman Tuhan. Bisa katakannya? Oke. Ada banyak yang mau masuk surga. Kuasa untuk menjadi pemenang. Yang terakhir ya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Sudah tiba. Sudah tiba. Sudah ada di Cianjur. Ya. Sudah ada. Dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Siapa yang diurapinya? Yesus Kristus. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa kita. Kayak lagu tadi ya. Karena telah dilemparkannya. Sekarang, nah itu dari sini lagu itu ya. Kayak saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Kalian kira iblis tenang-tenang? Enggak. Siapa nama? Iblis naik ke surga, ketemu Tuhan. Santika Tuhan, itu iblis. Ingat kisah Ayub? Waktu iblis naik ke surga, Tuhan bilang, yuk, dari mana malih? Ke surga, dari bumi. Kau melihat hambaku Ayub gak? Ya ampun. Keren gak? Keren aku, orang kau diberkati. Coba hartanya aku ambil. Sok mau gak aku? Kalau iblis datang ke surga, iya kok berkati Santika karena cowoknya ganteng. Sok kalau dari putus kumah. Jadi iblis selalu minta sama kita. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu sebelum kematian Yesus. Tapi setelah kematian dan kebangkitan Yesus, iblis sudah dicatatkan. Amin. Dan mereka, siapa itu mereka? Anda dan saya. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Makanya jangan malu bersaksi. Di Komsel yang paling malas adalah ketika disuruh bersaksi. Karena mereka tidak mengasihi nyawanya sampai ke dalam maut. Saksikan terus tentang Tuhan walaupun kita harus ke jurang maut. No problem, gak masalah. Karena kita akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Amin. Dan poin terakhir, Jesus bless you artinya khotbahnya sudah selesai. Itu artinya. Mari kita berdiri.